بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di kajian rutin kita setiap pekan pertama, membahas salah satu kitab para ulama kita yang berjudul Fiqhut Ta'amul Baina Az-Zawjain, buah karya Syekh Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita. Terakhir kita sudah masuk ke halaman 15. Kalau bisa nanti antum bawa kitabnya juga. Jadi selain menyimak, antum bisa melihat kitab yang kita kaji. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang berwasiat kepada kaum wanita dan butuhnya kepemimpinan terhadap kelemah lembutan. Itu bahasan kita terakhir, tapi belum tuntas. Nah, pagi ini kita akan murojaah lagi dari sini. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa laisa min ma'ani qawamati an yakuna ar-rajulu faddan ghalidhan. Bukanlah makna dari kepemimpinan laki-laki itu dia harus bersifat kasar atau keras. Maksudnya kemarin sudah kita jelaskan bahwa laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita, dan yang memimpin di dalam rumah itu adalah laki-laki, yaitu suami. Tapi bukan berarti laki-laki itu sebagai pemimpin kemudian dia bersifat keras atau kasar. Wa innama yanbaghi lahu an yatahalla bil khuluqil hasan wa rifq wal din. Akan tetapi hendaknya dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, berhias diri dengan sifat lemah lembut. Ini poin penting. Jadi seorang suami, seorang bapak, meskipun dia adalah pemimpin di dalam rumah, tapi bukan berarti dia harus keras atau kasar. Justru dia harus berhias dengan akhlak-akhlak mulia. Salah satunya adalah sifat lemah lembut. Kemudian al-mu'allif hafizahullah ta'ala mencontohkan dengan Nabi SAW. Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 100
berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka seandainya engkau bersifat kasar, berhati keras, niscaya mereka akan berpaling dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam memutuskan satu perkara. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi SAW memiliki sifat lemah lembut, dan sifat lemah lembutnya Nabi SAW itu bersumber dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mampu bersifat lemah lembut kepada umatnya, termasuk juga kepada keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, seandainya engkau bersifat kasar, bersifat keras, niscaya manusia akan berpaling dari sekitarmu. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Allah menyebutkan, wahai Muhammad, seandainya engkau bersifat kasar, keras, maka manusia akan menjauh daripadamu. Nah, pelajarannya untuk kita, kalau Nabi SAW saja, beliau seorang Nabi, seorang Rasul, manusia paling mulia, tapi Allah menyebutkan seandainya engkau bersifat kasar, maka orang-orang akan menjauh. Lalu bagaimana lagi kita yang bukan Nabi, bukan juga Rasul? Tidak ada jaminan bahwa kita itu akan masuk surga, dosa-dosa kita diampuni. Ya, jauh sekali level kita dari level kenabian. Ya, bagaimana lagi kalau kita yang seperti ini kemudian bersikap keras? Tentu orang-orang akan lebih menjauh lagi. Nah, itu pelajarannya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersikap lemah lembut. Beliau bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu melainkan akan mengotorinya atau merusaknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala siwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kepada sifat kasar, dan tidak Allah berikan kepada selainnya. Ini beberapa hadis tentang anjuran dan keutamaan bersifat lemah lembut.
Nah, maka seorang suami sebagai pemimpin di rumah, pemimpin rumah tangga, dia sangat butuh kepada sifat lemah lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa seorang wanita apabila dia sholihah, maka itu merupakan perhiasan dunia yang paling baik. Wal mar'atu idza kanat sholihatan fa hiya khairu mata'in yaktanizuhu zawj. Seorang wanita apabila dia sholihah, maka dia adalah sebaik-baik perhiasan yang dimiliki oleh seorang suami. Sekali lagi, seorang istri apabila dia adalah istri yang sholihah, maka dia merupakan sebaik-baik perhiasan dunia yang dimiliki oleh seorang suami. Jadi perhiasan dunia yang paling indah yang dimiliki oleh suami bukanlah mobilnya yang mewah, bukan pula rumahnya yang megah, tetapi perhiasan terindah yang dimiliki oleh suami adalah istrinya yang sholihah. Maka ini motivasi buat para ibu, para istri, agar berusaha bagaimana menjadi istri yang sholihah. Nabi SAW sabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah." Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang sholihah. Hadis riwayat Imam Muslim. Fahariyun birrajuli an yakuna khairan kariman ma'a ahlihi. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya seorang suami menjadi suami yang baik, suami yang karim, yang dermawan, yang mulia terhadap keluarganya. Kemudian Al-Mu'allif membawakan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik dari mereka akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang paling baik dari mereka adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini harus menjadi renungan buat kita para suami. Ya, ada dua potong di sini, ada dua bagian. Bagian yang pertama, Nabi bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak ini bagian dari keimanan. Akhlak bagian dari iman. Siapa yang mengaku imannya benar, akidahnya lurus, manhajnya lurus, maka dia harus memperbaiki akhlaknya. Karena kesempurnaan iman seseorang indikasinya adalah baiknya akhlak. Kalau akhlak seseorang itu baik, itu pertanda imannya sempurna. Begitu juga sebaliknya. Kalau akhlak seseorang itu rusak, itu pertanda imannya belum sempurna. Itu makna hadis Nabi SAW,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian bagian kedua, Nabi bersabda, yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik kepada istri kita. Ini dorongan untuk kita, para bapak, para suami, untuk bersikap baik kepada istri-istri kita. Dan itu biasanya sudah diingatkan oleh bapak penghulu kita ketika akad nikah. Ketika proses akad nikah, biasanya di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, para istri, bil ma'ruf, dengan pergaulan yang baik. Ayat tersebut ditujukan kepada para suami. Allah perintahkan para suami untuk memperlakukan istri-istrinya dengan perlakuan yang baik. Mafhumnya, seorang suami dilarang memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang tidak baik. Makanya di sini Nabi SAW menjelaskan siapa sih orang yang paling baik di antara kita. Beliau menyebutkan yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, maka bapak-bapak sekalian, perlu kiranya kita banyak belajar untuk memperlakukan istri kita dengan pergaulan yang baik. Apalagi dalam beberapa hadis dijelaskan wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok, dari tulang yang bengkok. Jadi memang sifat atau tabiat wanita itu bengkok. Jadi kalau mereka salah, kalau kita sembarangan dalam mengoreksi kesalahannya, bisa ribut. Kalau bahasa hadisnya, kalau kita meluruskannya, maka dia akan patah. Tapi kalau kita diamkan, maka dia akan terus bengkok. Nah, maka Nabi berpesan kepada kita, fastausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kepada para istri dengan baik. Harus betul-betul hati-hati. Kemudian beliau berkata, ini lanjutannya, itu yang tadi murojaah, karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Wal mar'atu asiratun inda rajul, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hunna awanun indakum. Seorang istri, dia adalah asiratun, tawanan. Seorang istri adalah tawanan di sisi suaminya. Ini perkataan al-mu'allif. Kemudian beliau membawakan dalil, hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW sabda, innama hunna awanun indakum. Sesungguhnya atau hanyasannya mereka para istri itu adalah awanun indakum, tawanan bagi kalian. Jadi para istri adalah tawanan bagi para suami.
bagaimana Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memperlakukan tawanan. Kalau kita membahas hadis-hadis Nabi SAW dalam masalah ini, tawanan itu diperintahkan untuk diperlakukan dengan sopan, dengan baik, nggak boleh menyakiti mereka. Itu dalam Islam. Maka di sini ada wasiat-wasiat dari Rasulullah SAW kepada seorang suami terhadap istrinya. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Hati-hati yang punya tetangga, jangan mengganggu tetangganya. Nabi SAW mengaitkan keimanan seseorang dengan sikapnya terhadap tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khaira, dan berwasiatlah kepada para wanita dengan baik, dengan wasiat yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Karena sesungguhnya mereka para wanita diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya sesuatu dari tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau berusaha meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi jika engkau membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka berwasiatlah kepada para wanita dengan cara yang baik. Nah, ini wasiat dari Nabi SAW kepada para suami, ya, untuk banyak bersabar menghadapi istri-istri kita. Karena kadang wanita itu melakukan kesalahan, tetapi mereka itu nggak mau disalahkan. Nah, maka dalam meluruskan mereka itu harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan. Nah, wa amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ihsani mu'asyaratin nisa fi jumlati ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para suami untuk memperlakukan para istri dengan perlakuan yang baik dalam beberapa ayat. Allah perintahkan kita para suami untuk memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 19 yang tadi sudah dibacakan. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah berfirman, fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan.
maka ikatlah mereka dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Ikatlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskan juga dengan cara yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang para suami untuk menggantung istrinya. Maksudnya bukan menggantung digantung. Menggantung itu maksudnya dimuliakan tidak, diberi nafkah tidak, diperlakukan dengan baik tidak, tapi diceraikan juga tidak. Itu namanya menggantung, ya, bahasa Al-Quran. Ya, dikasih makan tidak, ya, malah dia mencari makan sendiri. Dimuliakan tidak, tapi dilepaskan juga tidak. Kalau diceraikan kan mungkin dia bisa nikah lagi dengan orang lain, mungkin ada yang lebih baik yang bisa memberikan nafkah. Atau kalau tidak mau cerai, maka muliakan dia, kasih nafkahnya, kasih pakaiannya, ya, jangan pukul dia, jangan bentak dia. Itu perintah Al-Quran. Ya. Nah, maka ayat ini tadi fa'imsakum bima'ruf, ya, maka ikatlah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya kalau nggak mau pisah, ya sudah, lanjutkan hubungan rumah tangga bima'ruf, dengan cara yang baik. Istri punya hak nafkah, kasih haknya. Istri punya hak pakaian, kasih haknya. Istri punya hak untuk dididik tentang agamanya, kasih haknya. Itu makna dari fa'imsakum bima'ruf. Kalau kita nggak mau melepaskan dia, silahkan pegang dia, tapi dengan cara yang ma'ruf. Atau kalau kita merasa tidak sanggup, ya, menjaga dia dengan cara yang baik, maka pilihannya au tasrihum bi ihsan, lepaskan dia, ceraikan dia, tapi dengan bi ihsan, dengan cara yang baik. Ya. Kalau mau dipegang silahkan dengan cara yang baik, mau dilepas juga dengan cara yang baik. Itu perintah agama kita. Ya, dan perintah ini seringkali diabaikan. Ya, misalnya kita kasih contoh cerai. Ya, cerai itu merupakan syariat Islam. Tolak, ya, atau talak, itu syariat Islam. Dan talak ini merupakan salah satu ciri kemuliaan ajaran Islam. Bayangkan kalau dalam Islam itu nggak ada syariat talak, mungkin banyak dari kaum wanita yang hidup menderita, karena banyak juga suami yang mereka tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, nggak ngasih nafkah, nggak mendidik, ya, nggak peduli sama istrinya. Kalau tidak ada syariat talak, bagaimana nasib para wanita itu? Makanya talak atau cerai itu merupakan syariat Islam dan sebagai tanda betapa sempurnanya syariat Islam. Namun terkadang syariat talak ini jarang dipelajari oleh kaum muslimin. Padahal perceraian itu banyak terjadi, ya, banyak terjadi kasus perceraian di Indonesia. Kalau antum mungkin sesekali pernah berkunjung ke pengadilan agama,
Ya nggak usah jauh-jauh, ya di Bekasi aja. Di situ antum bisa lihat data ya perceraian di Bekasi per tahunnya. Ya jumlahnya sampai ribuan. Ya jadi perceraian itu banyak terjadi, tapi ilmunya kadang kurang dipelajari. Nah, salah satu syariat dalam bercerai, suami yang menceraikan istrinya diperintahkan menceraikan dengan cara yang baik. Sebagaimana dulu kita datang kepada walinya dengan cara yang baik. Ya, kita ta'aruf dulu, nazar dulu, kemudian khitbah, melamar, sampai akhirnya bersepakat untuk melakukan akad nikah. Kemudian mengadakan walimah, ya pesta pernikahan dengan cara-cara yang baik. Maka ketika berpisah pun diperintahkan oleh agama dengan cara seperti itu juga. Itu perintah agama. Namun kenyataannya yang terjadi antara suami dan istri ketika bercerai, gimana kondisinya? Bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang buruk. Ya. Sehingga seringkali antara suami dan istri ketika mereka sudah cerai, mereka sudah berpisah, masing-masing membongkar aib mantan pasangannya. Ya, suami membeberkan keburukan-keburukan mantan istrinya, istri juga membeberkan keburukan mantan suami, padahal itu dilarang oleh agama. Itu termasuk dosa besar. Kalau mau cerai silahkan, kalau memang itu kesepakatan. Tapi setelah pisah nggak boleh kita saling benci. Laki-laki membenci mantan istrinya atau perempuan membenci mantan suaminya, nggak boleh. Pisah dengan cara yang baik. Bahkan seringkali ya, masalah perceraian ini dibawa-bawa ya, kepada anak-anak. Itu nggak boleh. Cerai itu urusan suami istri. Anak nggak boleh dibawa-bawa. Ya, anak tetaplah anak. Mereka harus berbakti kepada ayah dan ibunya, meskipun ayah dan ibunya itu sudah bercerai. Ya, maka seorang perempuan atau seorang istri nggak boleh di depan anaknya kemudian menjelek-jelekan bapaknya atau mantan suaminya. Nggak boleh. Justru seorang istri harus mengajarkan kepada anaknya, nah itu ayahmu ya. Kamu punya kewajiban untuk memuliakan dia, walaupun dia itu adalah mantan suami saya misalnya ya. Harus begitu. Jangan karena dia udah cerai ya dia benci, anaknya juga diajak untuk membenci. Nggak boleh. Atau suami ya, karena dia sudah pisah dengan istrinya, kemudian anaknya juga diajarkan untuk membenci ibunya, nggak boleh. Nah, ini contoh syariat talak yang seringkali dilanggar. Ya, suami istri ketika bercerai itu seolah-olah mereka adalah musuh. Ya, suaminya pengen ketemu anaknya dilarang oleh istrinya, atau sebaliknya, istri pengen ketemu anaknya dilarang oleh suaminya. Nggak boleh. Cerai adalah cerai, tapi mereka nggak boleh saling membenci. Nah, ini makna firman Allah Ta'ala,
au tasrihum bi ihsan, atau pisah dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Maka apabila mereka, para wanita atau para istri, mereka mentaati kalian para suami, maka kalian tidak punya jalan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Maksud ayat ini, apabila para istri sudah patuh kepada kita sebagai suami, mereka taat, apa yang kita inginkan mereka penuhi, intinya mereka sudah baik kepada kita, maka tidak boleh suami kemudian bersikap jahat kepada mereka. Mereka sudah taat kepada kita, maka suami nggak punya alasan untuk bersikap kasar, bersikap keras, bersikap jahat kepada mereka. Kalau ada suami, dia punya istri yang baik, istri yang solehah, tapi justru si suami itu zalim kepadanya, entah itu dengan cara menelantarkannya, nggak dikasih nafkah, atau dengan cara tidak mendidiknya sama sekali. Intinya suaminya zalim, padahal istrinya istri yang baik. Maka di sini ada ancaman, innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Maksudnya Allah nanti yang akan membalas kedzaliman suami tersebut. Allah Maha mampu untuk membalaskan kedzaliman yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang solehah tadi. Nah, hati-hati, ini ancaman ditujukan kepada para suami. Nah, ini juga mengandung makna bahwa seorang suami diperintahkan untuk berbuat ihsan atau berbuat ma'ruf kepada istri-istrinya. Nah, ini pembahasan tentang kepemimpinan itu butuh kepada kelemah lembutan. Jadi kita semua, termasuk anak pribadi sebagai suami, ya bapak-bapak semuanya, kita adalah pemimpin, dan pemimpin itu butuh berlemah lembut. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, halaman 19. Berkata al-mu'allif hafizahullah, ma'rifatu khisalin nisa wa bayanu nuqsani aqlihinna wa dinihinna. Bab tentang mengetahui sifat-sifat wanita dan penjelasan kurangnya akal mereka dan kurangnya agama mereka. Bab tentang mengetahui sifat-sifat wanita, ini penting sekali ya. Kita sebagai suami sangat berhajat, sangat butuh untuk mengetahui sifat-sifat wanita secara umum. Karena kalau suami tidak paham karakter seorang wanita, bisa jadi rumah tangganya akan penuh dengan cekcok setiap hari. Ya, salah satu karakter wanita itu, salah satunya, kalau dia mengatakan iya, bisa jadi maknanya itu tidak. Atau dia mengatakan tidak, bisa jadi maknanya iya.
Itu wanita seperti itu. Nah, maka kita para suami harus paham. Wa min awamil najah fil muamalat baina zawjain an ya'rifa kullun minhuma khisal al-akhar. Di antara pendukung keberhasilan dalam berkeluarga atau berumah tangga, ya, salah satu faktor keberhasilan dalam berumah tangga adalah masing-masing dari suami dan istri masing-masing mengetahui sifat-sifat pasangannya. Itu salah satu kunci keberhasilan berumah tangga adalah suami mengetahui sifat istrinya dan istri mengetahui sifat suaminya. Itu salah satu kunci sukses rumah tangga. Wa ma yadhurruhu wa ma yurdihi, mengetahui apa yang dibencinya dan apa yang disukainya. Wa yahrisu ala fi'li ma yuridu sahibahu madama fi hududil masmuhi bihi syar'an, dan berusaha untuk melakukan apa yang menyenangkan pasangannya selama dalam batas-batas yang wajar secara syariat. Ini poin penting. Ya, kita seorang suami ya harus paham karakter istri kita. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka, harus paham. Dan kita berusaha melakukannya. Yang dia nggak suka, ya kita tinggalkan. Yang dia sukai, yang bikin dia senang, kabulkan. Selama masih dalam batas-batas wajar secara syariat. Begitu juga istri, pahami karakter suaminya. Apa yang bikin dia suka, lakukan. Ya, apa yang menyenangkan dia, lakukan. Apa yang dibenci suaminya, hindari. Itu. Ya, dan pasti ya antara suami dan istri yang sudah bermuamalah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun atau belasan tahun, karena kita di sini berkeluarga pasti sudah lama semua ya. Mungkin ada yang sudah belasan tahun atau puluhan tahun, pasti sudah mengenal karakter masing-masing pasangan kita. Tinggal kita berusaha melakukannya, itu saja. Kita karakter istri kita tahu ya, pasti. Yang bikin dia senang tahu, yang bikin dia marah tahu. Masalahnya bisa nggak kita melaksanakannya, itu aja. Istri juga sama. Istri tahu karakter kita. Yang bikin kita senang tahu dia. Yang bikin kita marah tahu juga. Cuma masalahnya bisa nggak dilaksanakan, itu aja. Nah, jadi salah satu kunci keberhasilan dalam membangun rumah tangga, masing-masing dari suami dan istri mengetahui, ya, memahami karakter pasangannya, mengetahui apa yang bikin dia marah, mengetahui apa yang bikin dia senang, sambil berusaha mengabulkannya atau melaksanakannya. Fa'ala rajuli an ya'rifa khisal al-mar'ah wa ma jubilat alaihi. Maka kepada suami hendaknya dia mengetahui sifat-sifat wanita dan apa yang difitrahkan kepadanya. Seorang suami
harus mengetahui karakter istrinya dan apa yang Allah fitrahkan kepada kaum wanita secara umum. Misalnya, karakter wanita secara umum itu mereka suka dengan perhiasan. Ya, karakter wanita secara umum mereka itu suka terhadap perhiasan, entah itu cincin, ya, kalung, gelang, anting, atau pakaian yang bagus, tas yang bagus. Itu karakter wanita secara umum seperti itu, disebutkan dalam Al-Quran. Maka kalau mereka bilang, misalkan bilang ke kita, beliin baju dong, terus kita marah, berarti kitanya yang salah, ya. Mereka pengen beli baju, ya, pengen beli tas atau pengen beli cincin, itu karakter mereka, ya. Kalau kita sikapi dengan marah, berarti kita yang salah. Nah, jadi cara menyikapinya harus betul juga. Ya, kalau kita punya, ya kita belikan. Kalau kita nggak punya, ya kita jelaskan, ya, dengan cara yang baik. Ya. Antum tahulah gimana caranya ketika kita nggak punya uang, terus istri kita minta beli sesuatu. Cara membujuknya gimana? Ya, nggak perlu dicontohkan di sini. Insya Allah antum sudah paham. Hatta yasusuha siyasatan thayyibatan wa yasiru biha ila ma yurdillah subhanahu wa ta'ala anhuma wa yakunu sababan fi sa'adatihima wa sa'adati auladihima fid dunya wal akhirah. Nah, kenapa seorang suami harus paham karakter istrinya dan karakter yang Allah fitrahkan kepada mereka secara umum? Tujuannya adalah agar suami bisa membimbingnya, suami bisa membawa rumah tangga ini, ya, istri dan anaknya kepada yang Allah ridhoi, membawa keluarga ini kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu tujuan akhirnya. Jadi siapa yang ingin membawa keluarganya, istri dan anaknya menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka suami harus paham karakter pasangannya, istrinya. Ya, cari di Quran karakter wanita, di situ akan muncul. Ya, suka perhiasan, suka dipuji, suka dihargai. Itu beberapa karakter wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, wanita itu kalau melakukan sesuatu, misalkan masak, dia masak, terus minta kita untuk mencicipi. Terus mereka tuh nanya sama kita, ya, tentang rasanya gimana. Karena itulah tabiat wanita. Ya, pengen kita itu memberikan pujian. Ya, itu tabiat wanita, itu fitrahnya, itu karakter yang Allah tanamkan kepada para wanita. Ya, ingin dipuji, ingin diberi penghargaan, terutama oleh orang yang paling dekatnya, yaitu suaminya. Ya, makanya kita, bapak-bapak, sesekali, ya, perlu bersandiwara juga, ya, perlu. Jujur boleh, ya, tapi jujur itu harus lihat kondisi. Kalau istri kita sudah paham, jujur nggak apa-apa, justru itu bagus. Ya, misal dia masak sayur sop,
rasanya kebanyakan garam, misalkan keasinan. Kalau kita jujur dan jujurnya kita itu baik buat istri kita dan kita paham karakter istri, kalau kita jujur dia juga akan menerima, nggak apa-apa jujur. Supaya apa? Supaya besok ketika masak lagi lebih baik lagi, nggak apa-apa. Tergantung karakter istri kita. Kalau istri kita sudah dididik oleh kita dan dia siap dengan kejujuran kita, jujur aja, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita belum berhasil mendidik istri kita dan dia masih dengan karakter aslinya, karakter bawaannya, dan ketika kita jujur mungkin dia akan marah atau jadi malas masak, ya kita boleh di situ ya bersandiwara. Ya, gimana Mas rasanya? Ini kayaknya enak ya. Kok kayaknya sih? Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita nggak tegas bilang ini nggak enak, tapi nggak tegas juga bilang enak, abu-abu. Ya pinter-pinter milih bahasa aja. Cuma repotnya kalau istri kita pinter juga. Ya. Nah itu penting ya. Jadi kita harus paham karakter istri. Istri juga sama, harus paham karakter suami. Ya, itu salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Famin dzalika an ya'lama anna min khisalin nisa. Ya, sedikit lagi. Yang mau bertanya ditulis ya. Di antaranya yaitu seorang suami ya, harus mengetahui sifat-sifat istrinya, annahunna naqisatul aqli wad-din. Salah satu karakter wanita yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, wanita itu adalah naqisatul aqli, memiliki kelemahan atau kekurangan di bagian akalnya ya, kurang akal. Itu bahasa kitabnya memang begitu, naqisatul aqli, kurang akal. Jadi mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Itu baru satu ya. Yang kedua naqisatud din, kurang agamanya juga. Itu karakter wanita secara umum. Makanya seringkali wanita itu kalau ada sesuatu masalah, dia berpikirnya itu belakangan. Yang kedepannya itu emosi, ya, emosi. Berpikir itu nomor 2. Karena memang begitu tabiatnya, kita nggak bisa menyalahkan mereka, nggak bisa menyalahkan mereka. Ya, jadi satu, wanita itu kurang akal, yang kedua wanita itu kurang agamanya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, para istri, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahlinna, karena saya diperlihatkan bahwa kalian itu adalah penghuni neraka yang paling banyak. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kebanyakan
penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Maka Nabi perintahkan mereka untuk banyak sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu bisa menyelamatkan pelakunya dari siksa neraka. Ya, perbanyak sedekah. Fakulna wa bima ya Rasulullah. Lalu mereka, para wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Maka Rasulullah SAW sabda, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Para wanita itu banyak mencela dan mereka itu banyak kufur kepada suaminya. Itu lisan, ya. Ibu-ibu, ya, banyak ibu-ibu masuk neraka sebabnya apa? Lisannya, ya. Banyak melaknat, ya. Tukfirnal la'na, banyak melaknat, banyak mencela. Ada apa aja kadang ibu-ibu itu diomongin, digosipin. Ya, tetangga beli mobil. Ya, tetangga beli mobil, biasanya yang lebih tahu duluan istri kita. Ya, kita mah nggak tahu. Ya, kita tahunya dari istri. Ya, bahkan istri itu sampai tahu ini belinya kapan, di mana, uangnya dari mana, bisa tahu dia. Ya. Nah, itulah kehebatan istri kita. Nah, termasuk nanti juga mereka itu bisa mencela, ya. Entah itu karena iri, ya, entah itu karena benci. Ya. Lidah mereka itu mudah mencela, ya, mudah mencela orang lain. Yang kedua, kufur kepada suaminya. Setiap hari dikasih jajan oleh suaminya. Begitu minta sekali, suaminya nggak ada, bilang nggak ada. Langsung bilang apa? Pelit. Ya, padahal dari kemarin dikasih, tapi begitu sekali nggak dikasih, langsung bilang apa? Pelit. Itu contoh, dan itu banyak terjadi. Itu salah satu bentuk kufur, mengkufuri pemberian suami. Nah, makanya hati-hati, ya, para ibu, ya, berucap, ya, jangan sampai ucapan kita itu menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Lalu Nabi bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbil rajulil hajim min ihdakunna. Saya tidak pernah melihat seorang yang kurang akal dan kurang agama tapi bisa menghancurkan seorang laki-laki yang cerdas, yang kuat, selain daripada salah seorang dari kalian. Kata Nabi seperti itu. Jadi kata Nabi, nggak ada seseorang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi bisa menghancurkan seorang laki-laki yang kuat dan cerdas, kecuali wanita. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menyebut bahwa sifat wanita itu kurang akal dan kurang agama. Kurang akalnya diantaranya disebutkan dalam Al-Quran dalam masalah kesaksian. Ya, misalnya kalau kita berhutang, ya, hutang piutang itu kan diperintahkan untuk ada saksi.
Saksinya berapa orang? 2 orang. 2 orang itu kalau saksinya laki-laki. Tapi kalau laki-laki nggak ada, boleh saksinya itu dari perempuan, tapi bukan 2 orang. 1 laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Berarti kalau saksinya perempuan harus 4 orang. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu kurang akalnya. Makanya kalau kita mau menjadikan perempuan sebagai saksi, dia harus 2 kali lipat dari laki-laki. Itu kurang akalnya. Kemudian kurang agamanya, wanita itu ketika haid, ya, dia tidak sholat dan juga tidak puasa. Begitu juga ketika nifas, ya, dia tidak sholat dan tidak puasa. Itulah kekurangan dari agamanya. Nah, itu sifat wanita. Ya, jadi kalau ada wanita ya, menghadapi sesuatu, dia seperti tidak berpikir, yaitulah wanita. Ya, wanita itu mengedepankan perasaannya. Nah, kita sebagai suaminya harus paham itu, dan itu adalah kunci kebahagiaan rumah tangga kita. Nah, barangkali sampai di sini dulu kajian kita halaman 19. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke halaman 20, masih membahas bab yang sama, yaitu mengetahui atau mengenal sifat-sifat wanita atau sifat-sifat seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada, kenapa silakan. Bismillah, apakah sedekah suami dapat mewakili sedekah istri untuk terhindar dari neraka, atau harus istri sendiri yang bersedekah? Jawabannya wallahu alam, kalau sedekah itu dari harta suami, maka itu tidak mewakili istri, yaitu sedekah suami. Ya, karena itu dari harta suaminya. Kecuali itu hartanya dari istri, istri ngasih ke suami, nanti suami sedekah, ya mungkin dua-duanya dapat pahala. Ya, jadi kalau suami yang sedekah itu tidak mewakili istri, ya maka istri harus bersedekah sendiri. Dari mana istri bisa sedekah? Ya ada beberapa jalan. Misalnya satu dari warisan, ya misalkan seorang istri mendapatkan warisan, entah bapaknya yang meninggal atau ibunya atau siapa, dari situ dia bisa sedekah. Atau misalkan dia diberi oleh suaminya, ini uang belanja, ini buat kamu, ya terserah mau buat apa. Nah, bisa sedekah dari situ. Atau yang ketiga, ada istri-istri yang memang dia kaya, ya, istrinya kaya, suaminya biasa-biasa saja. Nah, itu bisa sedekah dari kekayaannya. Misalnya kaya dari hasil dagang, bisa aja. Ya, istri kaya, suami miskin, ada enggak? Ada. Ya, bahkan di zaman Nabi juga ada. Ya, makanya seorang istri ketika mau sedekah, yang paling berhak menerima sedekahnya adalah suaminya. Kalau suaminya itu miskin, ya, seorang istri kalau dia mau sedekah,
orang yang paling berhak menerima sedekahnya adalah suaminya, kalau suaminya itu miskin. Nah, jadi istri bersedekah sendiri dengan uang dia sendiri. Ya, misalnya kemarin Lebaran, ya, istri dikasih THR sama suami, misal, ya, dia bisa sedekah dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya, tadi dijelaskan bahwa yang paling baik adalah yang baik terhadap istrinya. Pertanyaannya, kenapa yang jadi tolak ukur kok yang baik terhadap istrinya, bukan yang tinggi jabatannya? Kalau ditanya kenapanya, ya wallahu a'lam. Nabi menjelaskannya seperti itu. Itu isyarat, ya, atau perintah, dorongan dari Nabi kepada para suami untuk berlaku baik kepada istrinya. Jadi suami itu belum disebut baik meskipun dia baik kepada temannya. Ya, kalau sama temannya misalkan royal, ya, kalau makan-makan dia yang bayarin. Di kantor sama bawahannya, sama rekan kerjanya baik, murah senyum, ya, sopan santun. Itu belum menjadi ukuran kebaikan. Ukuran kebaikan seseorang adalah ketika dia baik kepada istrinya di rumah, ya, di luar baik sama temannya, sama rekan kerjanya, tapi begitu pulang ke rumah kebaikan itu hilang. Jangan seperti itu, ya. Jadi di kantor mah senyum sama temen, ya, di jalan juga senyum sama orang. Begitu pulang ke rumah baru juga buka pintu, senyuman itu hilang. Padahal kita mau berjumpa dengan istri kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kalau kita ingin tahu seseorang itu baik atau tidak, tanyakan kepada siapa? Istrinya. Ya, dia tahu, ya, tentang karakter asli suaminya. Ya, kalau dari temannya, ya, temannya bilang dia itu baik begini, belum jaminan, ya, belum jaminan. Tapi kalau istrinya pasti dia tahu, karena yang muncul di rumah itulah karakter asli. Kalau di luar bisa pencitraan, bisa karena nggak enak, ya, ada temennya nggak enak kalau cemberut, akhirnya pura-pura senyum, bisa. Tapi kalau di rumah umumnya yang dilakukan di rumah itu adalah karakter asli. Maka yang tahu sifat seseorang adalah istrinya. Yang tahu anak itu seperti apa, ya istri anak. Silahkan tanya istri anak. Yang tahu antum itu seperti apa adalah istri antum. Ya, wallahu a'lam. Afwan, bagaimana cara pemberian anak pada orang tua, mertua dan istri? Apakah berbeda nominalnya jika uang atau sama? Syukran, jazakumullahu khairan. Afwan. Tentang nafkah, seorang suami yang nomor satu, yang paling utama harus dia urus itu adalah istrinya dan anaknya. Itulah yang disebut keluarga. Itu yang diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka.
Siapa keluarga dalam ayat ini? Anak dan istri. Itu yang paling wajib, yang nomor satu. Kemudian laki-laki juga wajib berbakti kepada orang tuanya, ayah dan ibunya. Kalau dia mampu, silahkan berbakti. Tapi kalau tidak, maka dahulukan keluarga. Contoh, dalam masalah nafkah, ada kebutuhan istri, ada kebutuhan orang tua misalkan. Kalau kita punya, maka beri nafkah kepada istri, beri nafkah juga kepada orang tua kita. Tapi kalau tidak cukup, maka dahulukan kebutuhan istri. Ya, terhadap orang tua, kalau kita tidak mampu, kita nggak akan dimintai tanggung jawab. Ya, kalau kita tidak mampu itu hanya mampunya untuk keluarga kita. Kepada orang tua kita itu wajibnya kalau kita mampu. Mampu itu maksudnya setelah anak istri kita tercukupi dan ada kelebihan rezeki kita dan orang tua kita butuh, wajib kita membantu orang tua kita. Tapi kalau untuk anak dan istri saja kita kurang, terus orang tua butuh, kita tidak bantu, insya Allah kita diberi uzur. Ya, karena kita nggak mampu. Ya, untuk yang nomor satu aja kita nggak cukup, untuk anak dan istri kita, gimana lagi kita mau yang lainnya? Yang dosa itu kalau setelah keluarga dia masih punya kelebihan harta dan orang tuanya butuh, lalu dia tidak membantu, itu yang dosa. Adapun masalah nominal, ya ini tentunya tidak harus sama. Ya tergantung kebutuhan. Ya cuma prioritasnya tadi. Yang pertama istri dulu. Setelah itu kalau masih ada kelebihan dan orang tua kita butuh, silahkan ke orang tua antum. Kalau masih ada lebihan juga, silahkan ke mertua antum. Itu prioritas. Ya, jadi kalau bisa dibagi semua silahkan. Tapi kalau tidak, dahulukan tadi nomor pertama anak dan istri, setelah itu orang tua, setelah itu baru mertua. Nominalnya berapa? Ya, tidak ada aturannya. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, atau sesuai dengan yang mereka butuhkan selama kita mampu. Misalkan kita di kampung punya orang tua masih hidup dan mereka sudah tidak ada pemasukan karena sudah sepuh, maka kita anaknya yang laki-laki berkewajiban kalau punya lebihan setelah anak dan istri kita, ya kita kirim nafkah kepada mereka. Mampunya berapa? Ya boleh 500.000, boleh 1 juta, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Seandainya ada seorang istri yang bisa menyisakan 6 bulan. Ya. Seandainya ada seorang istri yang bisa menyisakan 2 bulan, kemudian pada saat hari raya Idul Adha bisa terkumpul uang, kemudian bisa bercukup buat kebutuhan korban, itu akan atasnamakan siapa sebaiknya? Apakah nama istri, apakah atas nama suami juga boleh? Bagaimana? Iya. Kalau nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, kemudian suami berkata,
ini nafkah dari saya segini, silahkan kamu kelola. Yang penting kita dan anak-anak makan selama sebulan misalnya. Kemudian karena kepandaian istrinya, dia bisa mengelola, ya, dia bisa menyisihkan setiap bulannya. Dan pas Idul Adha mencapai harga satu kambing misalnya, atau harga satu per kelompok dari harga sapi, kemudian dia ingin berkurban, ya boleh atas nama istri, silahkan. Karena nafkah yang diberikan suami kepada istri itu sudah menjadi hak istri. Ya, nafkah itu hak istri. Maka kalau dia bisa mengatur dari nafkah yang diberikan suaminya, bisa nabung, maka tabungan itu menjadi hak istri. Kalau dia mau kurbannya atas nama dia, boleh. Atau dia mau atas nama suaminya, boleh juga. Ya. Tapi jangan sampai suami ngasih nafkah banyak, kemudian karena pengen nabung, suaminya dikasih tempe tiap hari, ya, supaya bisa nabung. Ini nggak bagus juga. Ya, nanti suami bertanya-tanya, ini kok dikasih jutaan kok makannya begini. Anak-anak juga nggak variasi, itu nggak baik juga. Ya, jadi keinginan untuk menabung itu harus dibarengi dengan ada tanggung jawab bahwa nafkah ini fungsi utamanya adalah untuk makan. Ya, untuk gizi, ya, suami dan anak-anak, ya, dan istri juga itu. Kalau itu sudah tercukupi, kemudian ada lebihan, boleh ditabung dan itu menjadi hak istri, karena itu nafkah. Nafkah itu adalah hak istri. Ya, barangkali itu saja, cukup karena waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.